Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan lunak, materi pelajaran prakarya di kelas 8 semester 1. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. Memahami pengetahuan tentang prinsip, perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak yang kreatif dan inovatif. Pengalaman belajar yang didapatkan oleh siswa adalah siswa dapat mengidentifikasi jenis produk kerajinan dari bahan lunak beserta alat bahan dan proses pembuatannya. Siswa dapat merancang produk kerajinan dari bahan lunak. Siswa dapat membuat, menguji, dan mempresentasikan produk kerajinan dari bahan lunak. Kita langsung ke materi pembelajaran. Barang kerajinan dari bahan lunak. Kerajinan bahan lunak adalah produk yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bersifat lunak. Berbagai kerajinan dengan bahan lunak dapat dijadikan karya-karya unik dan menarik untuk dipajang hingga dijual guna mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah gambar ini. Ini adalah hiasan dari sabun. Gambar yang kedua, ini adalah bunga yang terbuat dari sabun. Macam-macam bahan lunak. Yang pertama adalah bahan lunak alami. Kedua, bahan lunak buatan. Bahan lunak alami contohnya adalah tanah liat. Tanah liat atau lempung, itu gambarnya seperti ini. Sedangkan bahan lunak buatan yang pertama adalah parafin. Parafin seperti ini, warnanya putih. Jadi, lilin parafin adalah bahan baku untuk membuat lilin atau malam untuk membatik. Yang kedua adalah gipsum. Ini adalah gambar dari bubuk gipsum. Ketiga, fiberglass. Fiberglass ini adalah contoh dari kerajinan dari fiberglass. Yang keempat adalah sabun. Sabun yang dipakai di sini adalah sabun mandi. Fungsi produk kerajinan dari bahan lunak. Yang pertama, sebagai benda pakai. Maksudnya sebagai alat, wadah, atau dikenakan sebagai pelengkap busana. Fungsi produk kerajinan dari bahan lunak sebagai benda pakai itu lebih mengutamakan fungsi daripada keindahan. Yang kedua adalah benda hias. Sebagai pajangan atau hiasan, atau lebih mengutamakan elemen estetis, lebih menonjolkan keindahannya daripada fungsinya, karena berfungsi sebagai pajangan atau hiasan. Syarat perancangan benda kerajinan. Yang pertama, syarat kegunaan atau utility. Mengutamakan nilai praktis, digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Contohnya, mangkok untuk tempat sayur. Kenyamanan atau comfortable. Maksudnya menyenangkan dan kenyamanan. Contohnya, cangkir yang diberi pegangan. Keluasan atau flexibility. Maksudnya serasi antara bentuk, wujud, dan kegunaannya. Contohnya sepatu
yang sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Keempat, keamanan atau safety. Aman berarti tidak membahayakan. Contohnya pemberian warna dan pelapis pada gelas batok. Ketika gelas itu dipakai untuk minum, itu tidak berbahaya. Keindahan atau estetik. Benda yang indah itu lebih menarik perhatian. Contohnya hiasan atau ornamen pada suatu benda. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan klik tombol lonceng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.